Kita tidak boleh lagi pakai politik identitas. Tidak boleh. Bahkan beberapa waktu yang lalu pada saat Pilpres 2019, umat Islam tidak boleh berbicara politik di masjid. Tapi anehnya muncul ketidakadilan secara vulgar ketika Luhut bin Sarpanjaitan bersama koordinator oligarki yaitu James Riyadi berbicara politik di gereja. Boleh. Tapi kalau umat Islam tidak boleh. Sepertinya Ustaz ini tidak pernah belajar sejarah. Bagaimana seluruh sahabat Nabi, kecuali Umar bin Khattab, itu menjadi korban dari politisasi agama. Kalau bukan karena politisasi agama, mana mungkin sesama orang Islam baku bantai. Sebutlah misalnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan bahkan cucu Nabi, anak dari baginda Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain, juga mati mengenaskan karena efek politik. Saya kira itu menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa politik itu penting bagi berjalannya kehidupan masyarakat, iya. Tetapi jangan pernah membawa label-label agama masuk di dalam ranah politik. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit 9 yang saya hormati dimanapun juga berada. Lagi-lagi Ustaz Kadrung yang biasa dipanggil Ustaz Andri ini menghebohkan jagat maya. Ada dua hal. Yang pertama, bahwa Ustaz ini memang secara getol mendorong masyarakat Indonesia, khususnya umat Muslim yang tergabung di dalam jamaahnya, untuk ikut larut dalam politik identitas dan menganggap apa yang diserukan selama ini oleh pemerintah terkait dengan bagaimana moderasi beragama sehingga mampu menekan penyebaran virus-virus radikalisme di Indonesia, justru kemudian dimaknai lain. Dia berpikir bahwa dengan pelarangan politik identitas itu sama saja melarang orang Islam untuk berpolitik. Nah, disinilah kelirunya orang-orang Wahabi Salafi, ustaz-ustaz kadrung yang menggunakan mimbar-mimbar tablik pengajian untuk mencuci otak masyarakat agar larut di dalam politik identitas. Saya kira sangat jelas bahwa yang namanya politik, seluruh masyarakat harus melek, termasuk orang Islam di dalamnya. Tetapi politik yang dibangun adalah politik yang berintegritas, bukan politik identitas. Apa itu politik yang berintegritas? Politik yang menjauhkan seluruh sekat-sekat agama kita. Tapi di sana yang dikedepankan adalah sisi kemanusiaan dan adu program dan visi. Itu yang harus dikedepankan. Sepertinya Ustaz ini tidak pernah belajar sejarah. Bagaimana seluruh sahabat Nabi, kecuali Umar bin Khattab, itu menjadi korban dari politisasi agama. Kalau bukan karena politisasi agama, mana mungkin sesama orang Islam baku bantai. Sebutlah misalnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib,
Dan bahkan cucu Nabi, anak dari Baginda Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain, juga mati mengenaskan karena efek politik. Saya kira itu menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa politik itu penting bagi berjalannya kehidupan masyarakat, iya. Tetapi jangan pernah membawa label-label agama masuk di dalam ranah politik. Karena pasti yang akan terjadi adalah malapetaka, dan bisa dibayangkan kalau agama dibawa masuk dalam ranah politik, maka jangankan di luar daripada orang Islam, sesama Islam saja baku bantai. Itu sejarah. Dan saya kira ini tidak boleh kita biarkan terus-menerus terjadi di negara kita. Ustaz ini mestinya ditangkap, karena ini sudah termasuk dalam ujaran kebencian, provokasi di media sosial, mengatasnamakan agama untuk kepentingan politiknya. Dan bahkan memfitnah Pak Jokowi, memalsu identitasnya. Nah, ini bahayanya ini makhluk-makhluk ini kalau dibiarkan berkeliaran. Kita tidak boleh lagi pakai politik identitas. Tidak boleh. Bahkan beberapa waktu yang lalu pada saat Pilpres 2019, umat Islam tidak boleh berbicara politik di masjid. Tapi anehnya muncul ketidakadilan secara vulgar ketika Luhut bin Sarpanjaitan bersama koordinator oligarki yaitu James Riyadi berbicara politik di gereja. Boleh. Tapi kalau umat Islam tidak boleh. Bahkan sekarang politik identitas juga tidak boleh. Bahkan pemerintah akan menggerakkan kepolisian untuk membentuk satgas untuk mengatasi politik identitas. Jadi kita tidak boleh pakai politik dengan identitas Islam. Ya. Tidak boleh. Ya. Tapi kalau memalsukan identitas boleh. Saya kira nggak usah dibahas itu. Ya. Nggak usah dibahas. Saya kira sudah paham semuanya. Iya Pak, Bu, paham semuanya. Memalsukan identitas itu boleh. Diam-diam kita dikadali. Jangan bawa Islam dan ulama ke dalam politik. Jadi apa sih tujuan statement ini? Tujuannya supaya umat Islam dan ulama jauh dari politik. Sehingga akhirnya para politisi apa itu? Bangsat ya, kalau bahasa kasarnya ini. Para politisi bangsat itu leluasa bebas ngatur negara ini. Sehingga akhirnya sekarang coba kita lihat dengan jargon ini umat Islam akhirnya alergi terhadap politik, takut. Padahal umat Islam mayoritas, tapi dipaksa jadi minoritas. Inilah realitas empiris. Tujuannya supaya umat Islam itu tidak masuk wilayah politik. Anda bisa bayangkan, Pilpres masih lama, tapi hembusan fitnah, provokasi mereka sudah mulai lancarkan di mimbar-mimbar. Oleh karena itu saya kira orang-orang seperti ini sekali lagi mestinya aparat menindak dengan tegas. Carikan delik hukum yang kira-kira bisa mengkerangkeng orang-orang seperti ini. Dan memang sudah seharusnya dibuat aturan perundang-undangan yang mengatur soal penceramah. Itu yang saya selalu keluhkan. Kenapa kementerian yang bertanggung jawab soal itu dengan DPR tidak mendorong ini, sehingga ustaz-ustaz seperti ini tidak akan gontayangan lagi di media sosial ataupun di masyarakat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
NKRI harga mati. Salam Nusantara. Tanahku yang ku cintai, engkau